Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Putri Lestari dari kelas 11 IPS 4, nomor absen 10. Saya akan mempresentasikan perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh adanya penindasan penduduk Jepang terhadap rakyat Indonesia seperti Romusa dan berikan hasil panen kepada pemerintah Jepang. Dalam hal ini, rakyat Indonesia merasa benci terhadap penduduk Jepang dan menimbulkan berbagai perlawanan. Satu, perlawanan di Aceh. Perlawanan rakyat Aceh Cotpling terhadap Jepang dilatar belakangi oleh kebijakan Sheikirei yang diterapkan pemerintah Jepang terhadap rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh di Cotpling dipimpin oleh seorang ulama bernama Tengku Abdul Jalil. Pada awalnya, Tengku Abdul Jalil melakukan perlawanan dengan cara berdakwah untuk mengajak rakyat Aceh memboikot kebijakan Jepang. Jepang tidak hanya tinggal diam begitu saja. Pada 10 November 1942, pasukan Jepang dikerahkan ke Cotpling. Pasukan ini disenjatai senapan mesin berat, mortir, dan senjata lainnya untuk menghadapi murid-murid Tengku Abdul Jalil yang umumnya bersenjata tradisional. Pada saat setengah hari perlawanan, pasukan Jepang berhasil menduduki Cotpling. Mereka membakar masjid dan rumah-rumah di sekitar. Dalam serangan tersebut, Tengku Abdul Jalil berhasil meloloskan diri ke Buloh Blong Ara. 13 November 1942, pasukan Jepang melakukan pengejaran terhadap Tengku Abdul Jalil dan berhasil membunuh Tengku Abdul Jalil. Perlawanan rakyat Aceh di Jepang juga dilakukan oleh pasukan Gyugun yang dipimpin oleh Teku Hamid. Perlawanan ini terjadi karena Teku Hamid tidak setuju terhadap eksploitasi Jepang terhadap tanah pertanian rakyat dan pengerahan Romusa. Dalam menghadapi perlawanan tersebut, Jepang akan mengancam membunuh para pemberontak keluarga jika tidak menyerah. Dalam kondisi tersebut, akhirnya sebagian pemberontak menyerah dan berhasil menumpas perlawanan ini. 2. Perlawanan di Singaparna. Perlawanan di Singaparna dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah Jepang dalam kehidupan masyarakat yang bertolak belakang dengan ajaran Islam dan menyebabkan penderitaan rakyat. Perlawanan ini terjadi di pesantren Sukamana dan dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Ia juga membentuk pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh Najaminuddin. Pasukan ini melakukan penculikan terhadap pejabat Jepang di Tasikmalaya. Kiai Haji Zainal Mustafa juga melakukan sabotase terhadap pemutusan kawat telepon agar Jepang tidak dapat berkomunikasi kembali. Pasukan Kiai Haji Zainal Mustafa juga melakukan atau membebaskan tahanan-tahanan politik yang disandera dan ditangkap oleh Jepang. Dalam perlawanan ini, berbagai perundingan sudah dilakukan, tapi itu gagal semua, tidak ada yang berhasil. Akhirnya, Jepang melakukan kekerasan untuk upaya mengakhiri perlawanan ini. 3. Perlawanan di Indramayu. Perlawanan di Indramayu disebabkan oleh kebijakan memberikan hasil panen kepada pemerintah Jepang. Perlawanan ini terjadi pada April sampai Agustus 1944. Perlawanan di Indramayu dilakukan oleh golongan petani. Petani diwajibkan menyetorkan 3-4 kali hasil panen padi lebih banyak daripada daerah yang lain. Akibat sistem ini, petani kaya banyak yang merugi. 4. Perlawanan di Blitar. Perlawanan di Blitar dipimpin oleh Sudanyo Supriyadi pada 14 Februari 1945, tapi dibuka pada tanggal 29 Februari 1945. Pasukan Supriyadi menyerang pos penjagaan Jepang di Blitar. Kemudian Jepang dalam menghadapi perlawanan tersebut membangun benteng pertahanan dan menyeru agar pasukan peta kembali ke asrama. Akhirnya pasukan peta kembali ke asrama dan disiksa oleh Jepang. Pasukan peta di bawah pimpinan Sudanyo Supriyadi dan Sutanjo Muradi, mereka membangun benteng pertahanan. Tapi Jepang menghadapinya dengan tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, melakukan penyerahan terhadap Muradi dan Supriyadi dengan berpura-pura menyerah. Dengan demikian, akhirnya pasukan peta pun melunak dan senjatanya berhasil dilucuti oleh Jepang. 5. Perlawanan di Kalimantan. Perlawanan di Kalimantan
dilatar belakangi oleh adanya penindasan rakyat terhadap penduduk lokal, seperti menjatuhkan hukuman jemur sampai pingsan terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan kecil. Dan perlawanan ini dipimpin oleh Pangsuma. Pangsuma tidak setuju adanya rekrutmen mata-mata penduduk terhadap penduduk lokal, mata-mata yang dilakukan Jepang terhadap penduduk lokal. Pangsuma melakukan perang gerilya atau taktik gerilya untuk mengganggu aktivitas Jepang di Kalimantan. Meskipun demikian, strategi itu dapat musnah begitu aja karena adanya penduduk lokal yang beritahukan bahwa Pangsuma sudah melakukan strategi untuk melawan Jepang. 6. Perlawanan di Papua. Perlawanan di Papua dipimpin oleh L. Rumkorem yang dilakukan oleh rakyat Biak. Untuk mengatasi Jepang yang memiliki senjata kuat, rakyat Biak hanya menggunakan senjata tradisional dan juga melakukan taktik perang gerilya. Dengan adanya taktik tersebut, Jepang tidak bisa melanjutkan perlawanan ini dan menyerah dan berhasil melarikan diri atau langsung pindah ke Biak. Dan akhirnya Jepang tidak kuat untuk menahan perlawanan ini. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.